Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Darwin di channel Tangga Darurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan sebuah cerita rumah tangga yang ditulis oleh Zilan Agatha. Dan seperti apakah kisahnya? Tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Rita, besok jadi ke rumah Mbak Ningrum. Tadi beliau ngabarin, kayaknya gak enak kalau kita gak hadir. Udah diundang jauh-jauh hari loh. Gadis muda sepantaran usiaku itu menghampiri dengan wajah kebingungan. Aku tersenyum tipis sambil membereskan meja kerja yang dipenuhi lembaran kertas. Iya, kita harus datang. Nanti kalau sudah siap, aku kabarin ya. Ayo pulang. Tepat pukul 5 sore kurang 10 menit. Aku dan Andini mengunci pintu karena kamilah yang pulang paling akhir. Sekolah sepi, tak ada lagi siswa-siswi berkeliaran. Paling-paling hanya beberapa yang diam menunggu jemputan di sekitar gerbang. Belum dijemput, nak? Tanyaku halus pada seorang gadis yang memiliki penampilan sederhana dan selalu tertutup. Ia menggeleng lemah, kemudian kembali menatap pemandangan jalan sesaat setelah menoleh ke arahku. Belum, Bu. Mungkin sebentar lagi. Jawabnya santai. Oke, hati-hati ya. Ibu pulang duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Nafisa namanya. Siswa kelas 11 yang dikenal paling pendiam dan tidak macam-macam. Aku lumayan sering memperhatikan gadis itu. Setidaknya dia tidak pernah membuat masalah. Aku lega masih ada gadis baik-baik sepertinya. Ayo balik. Bentar lagi acaranya mulai loh. Iya. Malam ini, kami diundang ke acara ulang tahun anak Mbak Ningrum. Sebagai kawan lama, tentu harus dihadiri. Pun sebagai rasa syukur karena anak itu telah ditunggu bertahun-tahun. Aku dan Andini berpisah jalan, karena rumah kami tidak searah. Buru-buru pulang, mandi, dan bersiap-siap keluar lagi. Ya, hari yang melelahkan memang. Sebagai guru BK, hari ini terhitung ada 3 siswa berkasus yang ditangani. Seru banget acara semalam. Anaknya Mbak Ningrum juga aktif ternyata. Kupikir kalem. Ucap Andini di sela-sela kegiatan kami. Karena guru piket sibuk menyusun beberapa hal, aku mengambil alih membuat kertas absensi untuk hari ini. Dengan mata fokus menatap layar komputer, aku mendengarkan cerita Andini. Iya, lucu juga. Imut-imut gimana gitu. Jadi pengen deh punya anak. Kelakarku disambut ke belakang ringan darinya. Woi, punya suami dulu kali. Tegur Andini setengah tertawa. Ya harus dong, tak. Assalamualaikum, Bu Rita, Ibu. Suara menggema dari luar membuatku terkesiap dan langsung berdiri. Andini buru-buru membukakan pintu dan mempersilakan orang itu masuk. Seorang perempuan yang tengah menggendong bayi, Nafisa dan teman sekelasnya. Dahiku mengerut menatap tajam ke arah Diva. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak, Fa? Tanyaku penasaran. Tampak sekali Diva begitu panik dan juga bingung. Sementara Nafisa tertunduk pasrah, sekalipun enggan menatapku. Bu, tadi di kelas, teman-teman ribut gibahin kalau Nafisa hamil. Dek, seketika dadaku terasa begitu sesak. Mendengar kata hamil dengan status masih anak sekolah, rasanya sangat menyakiti relung hati. Diva, kamu jangan main-main fitnah gitu aja, nak. Mana buktinya? Tanya aku masih berusaha tenang. Diva tak menjawab. Giliran perempuan itu yang maju dan menggandeng tangan Nafisa secara tiba-tiba. Nafisa memberontak, menatapku seolah meminta pertolongan. Bu, panggilnya lirih. Saya akan memberi bukti. Tolong belikan tes pack. Ucapnya membuat kami terdiam. Aku dan Andini hanya saling tatap keheranan. Tes pack? Batinku mulai berperang. Aku belum menikah. Bagaimana caranya bisa membeli alat kontrasepsi itu? Rasanya memalukan. Andini, pinjam cincin tunanganmu sebentar saja, biar aku yang beli. Segera ia memberikan benda itu untuk kupakai. Dengan langkah cepat berlari ke apotik yang jaraknya tak begitu jauh dari sekolah. Tanganku saja bergetar ketika menerima barang ini. Bisa-bisanya Nafisa melakukan hal rendah itu tanpa memikirkan masa depannya. Aku kembali dari apotik, menyerahkan tes pack ke perempuan tadi. Dilihat dari sikapnya yang tenang, aku sempat berpikir ia adalah keluarga atau tetangga Nafisa.
Ayo kita berdua masuk ke toilet dan segera tes. Biar semua orang tahu kamu benar-benar hamil atau tidak. Suruhku menyerahkan alat itu. Nafisa menggeleng cepat. Ia tidak mau ditemani, hanya ingin sendiri. Ayo cepat, jangan keras kepala Nafisa. Apa yang kamu takutkan? Tegasku mulai meninggikan suara. Rita, sabar, istighfar. Dia cuma anak kecil loh, sabar ah. Andini mengelus dadaku, memberi ketenangan yang sempat lenyap ketika menatap wajah teduh Nafisa. Mau sendiri aja bu, gak mau ditemenin, ucapnya bersikeras. Harus mau saya temenin Nafisa, jangan membantah. Karena amarahku tak tertahankan lagi, Nafisa pun menurut. Hanya saja ia ditemani perempuan yang membawanya ke sini. Sekitar beberapa menit menunggu, akhirnya mereka keluar dari toilet. Aku telah menyiapkan hati untuk kemungkinan terburuk, tapi mengapa masih kaget dan tak bisa berkata apa-apa. Positif, anak ini positif hamil bu, ucap perempuan tersebut tersenyum tipis. Astagfirullahalazim. Wajah setenang dan sepolos itu hamil di luar nikah. Bagaimana bisa? Aku gagal menilai orang. Aku gagal menjaga Nafisa yang tidak pernah mengeluarkan ekspresi apapun. Ia terlalu datar. Tidak ada yang tidak terkejut mendengar fakta menyakitkan ini. Kok bisa nak? Nafisa, kok bisa sayang? Siapa bapak dari anak ini? Tanyaku dengan suara bergetar menahan tangis. Bahkan sekedar melangkah mendekatinya pun tak lagi sanggup. Aku terlalu lemah, tidak sekuat perempuan di sampingnya yang masih bisa tersenyum. Nafisa diam tertunduk, ingin menjawab pun ragu. Namun, aku terus memaksa hingga ia buka suara. Maaf ibu, Nafisa jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang berusia 35 tahun. Apakah lelaki itu sudah menikah atau masih bujang? Tanya Andini mengambil alih. Sudah menikah bu. Punya anak? 3 bu. Astagfirullah. Hening beberapa saat, saling tenggelam dalam pikiran masing-masing. Perempuan itu membantu Nafisa duduk di sofa karena si anak menunjukkan gejala mual. Aku menghela nafas panjang, bergantian ingin bertanya kepadanya. Mbak, maaf, Mbak tentang Nafisa yang mengantar ke sini. Saya istri sah dari laki yang menghamili Nafisa bu. Maaf tidak memperkenalkan diri sejak awal. Jawabnya sontak membuat satu ruangan syok bukan main. Aku bangkit, menghampiri wanita bernama Cahaya itu. Ia begitu tegar, hampir tak ada air mata yang mengalir. Apakah ia sudah mati rasa atau saking sabarnya ia sampai-sampai tidak mau melampiaskan emosinya? Tidak, sesabar-sabar manusia pasti ada batasnya. Ya Allah mbak, saya benar-benar kaget dan enggak nyangka Nafisa melakukan hal sejauh ini, berselingkuh dengan suami orang. Aku memeluk Mbak Cahaya, turut sedih melihat bayinya yang masih kecil. Anak yang tak tahu apa-apa itu harus menjadi korban ketidakwarasan ayahnya sendiri. Nafisa, teriakku memanggil namanya. Sontak hening, pun Nafisa langsung menoleh takut-takut. Apa yang ada di dalam pikiranmu? Kau bisa mencintai suami orang? Kamu sudah tahu kan dari awal kalau dia itu punya anak istri? Sudah tahu bu, kami kenal dari Instagram dan beliau sering memposting foto anak istrinya, jawab Nafisa gugup. Terus kenapa masih dilanjutkan? Kamu sudah tahu kalau itu dosa dan terlarang. Kamu masih sekolah, masa depanmu panjang. Kenapa tidak berpikir ke sana Nafisa? Orang tuamu banting tulang menyekolahkan, menghidupi sejak kamu lahir. Apa ini balasan setimpal darimu, ha? Bentakku tak bisa mengolah emosi lagi. Sabar Rita, hei, tenangkan diri dulu. Diam Andini, aku gak bisa sabar kalau urusannya seperti ini. Bu, biarkan saya jelasin dulu. Mas Arif yang duluan ngejar-ngejar saya bu. Saya udah nolak, tapi dia sering jajanin saya. Dia bantu biayain uang sekolah saya. Dan saya dijanjikan akan dinikahi begitu lulus sekolah bu, ucap Nafisa mencoba menahan tangisnya. Lalu, sudah tahu dia berkeluarga, kamu tidak bisa menahan diri. Sekali lagi, apa yang ada dalam otakmu Nafisa? Hei, dia itu suami orang, istrinya sendiri yang datang membawamu ke sini. Apa kamu tidak malu? Lanjutku meluapkan kekesalan yang terbendung dalam hati. Maaf bu, tapi Mas Arif duluan. Mas Arif yang terus ngejar saya tanpa menyerah bu.
Akhirnya saya luluh dan melakukan hal itu. Apa yang dia janjikan, sampai-sampai kamu mau menyerahkan kesucianmu itu. Saya akan dijadikan istri kedua, Bu. Dan kamu mau? Iya, Bu. Sakit kalian berdua, sama-sama sakit. Astagfirullah. Aku terduduk. Andini mengelus bahuku untuk menenangkan. Gantian ia bertanya ke Nafisa hingga ia merasa tertekan. Bu, sudahlah, sudah biasa. Saya hanya ingin tahu bagaimana keputusan sekolah mengenai hal ini. Celetuk Mbak Cahaya. Keputusan sekolah jelas akan dikeluarkan, Mbak. Sekolah merasa dipermalukan, jawab Andini dengan tegas. Baiklah, terima kasih Bu. Saya pamit pulang dulu. Anak saya di rumah tidak ada yang menjaga. Mbak, saya antar ya. Sempat menolak, tetapi akhirnya Mbak Cahaya menyetujui. Sementara Andini menjaga Nafisa di ruangan, aku bergegas menemani Mbak Cahaya pergi. Helaan nafasku menjadi berat. Mbak Cahaya juga tidak berbicara sepatah kata pun. Aku tahu pikirannya berisik, tetapi memilih diam. Sungguh wanita kuat yang sebenarnya. Lucu banget, Mbak. Siapa namanya? Tanya aku basa-basi sambil berjalan menuju gerbang sekolah. Kaila, Bu. Ia tersenyum. Masya Allah, nama yang cantik, Mbak. Semoga kalian sehat selalu ya. Langkah Mbak Cahaya terhenti. Wanita itu menunduk sejenak, tampak mengusap lelehan air mata yang turun perlahan. Aku ikut berkaca-kaca, paham sekali rasanya berpura-pura kuat di hadapan semua orang. Mbak, kenapa? Mau duduk dulu? Sini, Mbak, saya ambil air putih ya. Tawarku memegang bahunya. Mbak Cahaya hanya manggut-manggut menurut. Aku bergegas ke warung depan sekolah membeli sebotol air untuknya. Mbak, minum dulu ya, tenangin diri. Kalau ada apa-apa, bisa cerita ke saya, Mbak. Meski saya nggak bisa memberi solusi, setidaknya Mbak lega. Tawarku lagi karena tangisnya semakin tak bersuara. Sakit hati tak main-main. Pertanda sang suami tak sekali dua kali menoreh luka di hati kecilnya. Saya capek, Mbak. Saya capek. Kalau bukan demi anak-anak, saya memilih pisah dari dulu. Katanya terbata-bata. Sabar, Mbak. Cerita pelan-pelan saja kalau sudah tenang, Mbak. Ku ambil alih Kaila untuk ku gendong, memberi sedikit ruang untuk sang ibu meluapkan sedihnya. Ini yang ke-6 kali suami saya kepergok selingkuh, Bu. Hah? 6 kali selingkuh? Aku terdiam sejenak, menatap nanar Mbak Cahaya cukup lama. Sampai akhirnya, suara tangisan Kaila membuatku terkesiap. Mbak, kok bisa sekuat itu? Mungkin sudah terbiasa, Bu. Selama 13 tahun lamanya saya diselingkuhi. Sejak kehamilan anak pertama saya, dia diam-diam main di belakang bersama seorang janda kaya raya. Foto-foto dirinya bersama janda itu tanpa memakai pakaian di hotel pun saya tahu, Bu. Saya tahu sendiri, tanpa diberitahu siapapun. Jelas Mbak Cahaya membuatku tak menyangka. Suami macam apa Pak Arif ini? Terbuat dari apa hatinya? Astagfirullah, Mbak. Mbak tidak melabrak pelakor itu. Enggak, Bu, saya masih berpikir panjang. Kalau pisah anak saya mau dikasih makan apa? Selama ini saya diam setiap dia kepergok selingkuh, Bu. Setiap tertangkap basah, dia sujud minta maaf, mohon-mohon agar saya kembali dan tidak meminta pisah. Pada akhirnya saya luluh dan memberi maaf berulang kali. Jawabnya mulai sedikit tenang. Ya Allah, Mbak, mohon maaf, tapi sepertinya ini penyakit, tidak bisa disembuhkan, Mbak. Memang, Bu. Sekarang perasaan saya sudah mati. Saya memang istrinya, tapi perasaan cinta itu perlahan hambar. Saya hanya hidup demi anak-anak. Saya masih rela berhubungan badan, meski takut tertular penyakit, katanya. Mbak, diam cukup lama. Tangis Mbak Cahaya mereda, sementara aku masih mengumpah dalam hati. Bisa-bisanya ada lelaki seperti itu dengan bebas menghirup udara yang sama seperti kami. Aku tidak rela. Sangat tidak rela. Setidaknya dia harus menderita luar biasa dan lenyap dari bumi. Mbak, mohon maaf jika saya membuka luka lama. Mari saya antar pulang. Kalau butuh apa-apa, bisa hubungi saya ya. Jangan sungkan-sungkan. Ucapku memberi tawaran. Terima kasih banyak, Bu. Untuk Nafisa, tenang saja. Saya akan mengatasinya karena dia memang tugas saya. Setelah kembali dari mengantar Mbak Cahaya pulang, aku duduk diam di sofa menatap Nafisa yang rupanya belum beranjak dari posisi. Andini sudah menelpon orang tua Nafisa.
meminta agar segera datang ke sekolah. Namun sejak tadi belum ada kabar. Kemana orang tuamu kira-kira? Di telepon gak ada respon, di SMS apa lagi? Tanya Andini mulai kesal. Gak tahu bu, menyebalkan. Kita perlu keterangan langsung dari orang tuamu juga Nafisa. Mau diapakan anak ini nantinya? Kelanjutannya bagaimana? Apakah mereka bersedia merawat anakmu itu kalau sudah lahir? Lanjut Andini melemparkan berbagai macam pertanyaan sekaligus. Jangan aborsi, ucapku. Biarkan anak ini hidup semestinya. Dia gak salah. Yang salah perbuatan kedua orang tuanya. Jangan malah menambah dosa. Otomatis Nafisa berhenti sekolah dong. Ya mau bagaimana lagi? Sudah menjadi konsekuensinya kan? Bertindak tanpa berpikir ke depannya bagaimana. Jawabku mulai malas. Bu, tolong jangan beritahu orang tua saya. Saya mau aborsi anak ini bu. Tarik lagi pesannya bu, saya takut. Pinta Nafisa berlutut di kakiku. Bangun. Bu, kamu sudah besar. Kamu sudah dewasa. Pastinya tahu konsekuensi berhubungan badan di luar nikah. Apalagi dengan suami orang kan? Terimalah, jangan sampai menggugurkan anak ini. Tegasku sekali lagi. Bu, jangan bu. Saya pasti diusir orang tua saya bu. Biar ibu tanyakan keputusan istri Mas Arif. Bagaimana tentang kamu? Walau bagaimanapun, dia yang menanggung semuanya dan berhak memutuskan. Ibu hanya menjadi penengah. Ibu berharap Mbak Cahaya memaafkan kesalahanmu ini Nafisa. Aku meminta gadis itu keluar ruangan, membiarkanku dia mencerca masalah yang sungguh mengesankan. Ya, saking takjubnya, aku bahkan tak nafsu makan. Memikirkan nasib pernikahan Mbak Cahaya dan anak-anaknya. Membayangkan bagaimana bila aku berada di posisinya, sungguh tak akan kuat dan mungkin mati di tempat. Namun begitulah kehidupan. Mungkin inilah cara Tuhan menaikkan derajat hidup Mbak Cahaya. Akan ada bahagia menanti setelah badai menerpa dirinya. Hanya satu hal yang masih menjadi tanda tanya, sekuat itu 13 tahun dalam neraka. Tah, gimana kabar Mbak Cahaya? Andini baru tiba dan langsung memberiku pertanyaan. Semalam aku telepon dia dan katanya baik-baik saja. Hari ini panggilan orang tua Nafisa. Kita mau bicarakan bagaimana ke depannya. Sekalian bertemukan kedua belah pihak, jelasku. Kalau boleh saran, lebih baik bicarakan di rumah Nafisa aja tah. Berhubung Nafisa udah keluar juga. Iya, awalnya juga begitu. Aku dengan senang hati membantu Mbak Cahaya. Setidaknya mendampingi aja, karena dia bilang dia gak punya teman, keluarganya cuek. Pungkasku. Hah? Cuek apa? Maksudnya mereka gak peduli dengan keadaan rumah tangga Mbak Cahaya? Tanya Andini shock. Aku hanya manggut-manggut pelan kemudian membalas. Ya, begitulah adanya. Aku juga heran. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin ada masalah internal keluarga juga. Ya Allah, kasihan sekali Mbak Cahaya. Harusnya di saat seperti ini, dia mendapat support dari keluarga, terutama orang tua. Hari ini aku tidak bisa berpikir jernih. Pekerjaan dibantu Andini sebagian. Rasanya ingin buru-buru pulang dan menemani Mbak Cahaya. Aku balik dulu ya, nanti aku kabari kalau ada apa-apa. Ucapku pada Andini sebelum benar-benar pergi. Pukul 5 tepat, aku mendatangi rumah Mbak Cahaya. Seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun bermain di teras depan. Aku menghampiri dan menanyakan keberadaan Mbak Cahaya kepadanya. Sayang, ibunya ada? Ada bu, di dalam. Sebentar ya. Sesuai dugaan, gadis kecil itu adalah anak Mbak Cahaya. Begitu sang empunya rumah keluar dan mempersilahkan masuk, aku melangkah yakin sembari melempar pandang ke segala arah. Sungguh rumah yang tenang dan damai. Tetapi tidak banyak yang tahu derita apa yang dipendam Mbak Cahaya selama ini. Maaf sebelumnya Mbak, mungkin saya terkesan ikut campur. Tapi walau bagaimanapun, Nafisa adalah anak didik saya. Kami sudah memberikan nasihat kepadanya kemarin agar tidak menggugurkan kandungan. Lantas, bagaimana keputusan Mbak? Kedua belah pihak tengah berkumpul di suatu tempat. Masing-masing hampir tidak ada yang tersenyum. Terlebih orang tua Nafisa yang bahkan enggan berdekatan dengan anaknya. Saya pun sama bu. Saya tidak ingin Nafisa melakukan aborsi. Dosa besar. Biarkan anak itu hidup semestinya. Jawab Mbak Cahaya tenang. Sungguh kami minta maaf sebesar-besarnya bu. Atas kelakuan anak kami yang melewati batas.
Ini kesalahan kami juga karena gagal menjaganya. Kalau saja kami tahu Nafisa tengah menjalani hubungan terlarang dengan Pak Arif, detik itu juga akan diberi hukuman. Sekarang sudah terlambat, Bu. Mohon maaf sekali lagi. Seorang perempuan parubaya berpakaian sederhana itu tampak memelas ibu kandung Nafisa yang selalu sabar dan terbilang soleha. Sudah, Bu. Tidak ada yang perlu disesali. Semua sudah terjadi. Saya juga terbiasa mendengar kabar ini. Yang penting, sekarang pikirkan masa depan Nafisa bagaimana. Dia sudah putus sekolah. Pungkas Mbak Cahaya. Kami saling tatap, baik orang tua Nafisa maupun Mbak Cahaya dan suaminya. Bagaimana, Mas? Kenapa diam aja dari tadi? Mas juga terjebak dalam hubungan terlarang ini. Jangan bersikap seolah-olah Mas gak mau ikut campur, tegur wanita itu. Ya, terserah kalian aja. Aku ikut. Mbak Cahaya terkekeh, enggan menatap mata sang suami yang terkesan acuh tak acuh. Aku yang geram dan ingin mengumpati pria tak tahu diri ini. Perihal anak di kandungan Nafisa, sebenarnya ada sebuah solusi. Tapi semua tergantung kehendak Mbak Cahaya lagi. Apakah Mbak Cahaya bersedia dimadu? Tanyaku hati-hati, takut melukai perasaannya yang kuyakin sangat halus itu. Wanita mana yang rela dimadu, Bu? Suaranya mulai serak. Tanda tangis yang sejak tadi ditahan sebentar lagi meluap. Kalau ditanya bersedia atau tidak, jelas saya tidak bersedia. Tapi kalau hanya ini satu-satunya jalan keluar, saya cuma bisa pasrah, Bu. Saya percaya dengan rencana Allah. Lanjut Mbak Cahaya. Lihat itu. Aku bangkit, menuju wajah Pak Arif yang sekali berwajah tembok. Bisa-bisanya istri sesabar ini diselingkuhi berkali-kali, Pak. Apa yang ada dalam pikiran Bapak? Selama 13 tahun Mbak Cahaya diselingkuhi. Mbak Cahaya hamil anak pertama. Bapak malah sekamar sama sejanda. Sekarang Bapak menghamili anak yang masih sekolah. Bapak sehat? Bu Rita, sabar. Tenang, Bu. Jangan gegabah. Seseorang mengambil alih diriku yang bersiap menampar wajah Arif. Amarah bergejolak membuat dadaku naik turun. Mengapa? Mengapa ada manusia bejat seperti ini hidup di bumi? Apanya yang sabar, Bu? Ibu lihat betapa menderitanya Mbak Cahaya. Tapi dia gak bisa berbuat apa-apa demi anak-anaknya, Bu. Arif bangkit, langsung pergi begitu saja tanpa meminta maaf atau apapun. Benar-benar pria gila yang tidak pantas hidup lebih lama. Ya Tuhan, Anda membunuh orang tidak dosa. Sejak tadi ia hanya tinggal sebuah nama. Aku memeluk Mbak Cahaya yang menangis sesenggukan dalam dekapanku. Terasa begitu perih hati mendengar isakan seorang istri terzolimi. Jadi Bu Cahaya berkali-kali dihianati Arif, Bu? Tanya Bu Haini. Iya, anak pertamanya berusia 10 tahun. Anak kedua berusia 5 tahun. Yang terakhir baru beberapa bulan. Iya, Bu, pas lahiran anak terakhir, Pak Arif sibuk selingkuh. Jawabku menahan tangis. Astagfirullah ya Allah, cobaan macam apa ini? Nafisa, kamu berhubungan badan dengan pria yang berkali-kali meniduri perempuan lain selain istrinya. Kamu gak takut tertular penyakit, Nafisa? Teriak sang ibu menggelegar. Tubuhnya pun bergetar karena gejolak emosi yang membumbung tinggi. Nafis gak tahu kalau Mas Arif pernah selingkuh, Bu. Mas Arif gak bilang apa-apa. Mas Arif cuma bilang suka sama Nafis. Mas Arif yang ngejar-ngejar terus, Bu. Jawab gadis itu berkilah. Ibu kecewa sama kamu, Nafisa. Banting tulang, ayah dan ibu membiayai sekolah kamu. Tapi ini balasannya. Ayah kerja pagi ketemu pagi. Anaknya malah tidur sama suami orang. Demi Allah, sakit hati ibu, Nak. Aku buru-buru menenangkan Bu Heni. Takut ucapannya ketika marah menjadi malapetaka untuk Nafisa. Doa ibu sangat mudah dikabulkan Tuhan. Aku tak ingin ia menyesal karena perkataan sendiri. Maaf Ibu, Nafisa gugurkan saja kandungan ini, Bu. Baru beberapa minggu. Tidak, kalau sampai kamu gugurkan, selamanya kamu tidak kami anggap anak lagi, ancam Heni. Ibu, diam. Aku menghela nafas berat. Di sisi lain, kasihan melihat Nafisa dimarahi habis-habisan. Namun aku tak akan lupa siapa yang paling tersakiti. Mbak Cahaya. Bu, sudah. Mau dimarahi berapa lama, Bu? Tidak mengubah apa-apa. Nasi sudah menjadi bubur. Jangan buang tenaga ibu untuk memarahinya. Kasihan.
celetuk Mbak Cahaya. Mbak masih bisa kasihan. Lapang sekali kesabaran Mbak. Tidak, aku benar-benar memuji. Memuji senyum yang masih terukir nyata di bibir, meski luka menganga lebar di hati. Tak apa, dia masih anak-anak Bu. Mental dan pikirannya mungkin belum terlalu matang. Intinya salah suami saya juga. Suami saya gegatelan dan terus menggoda Nafisa. Malam semakin larut dan aku tidak bisa tenang. Pikiranku begitu berisik, bertanya-tanya bagaimana kondisi rumah tangga Mbak Cahaya saat ini. Tah, dengar-dengar Arif bawa Nafisa ke rumah itu, ucap Andi di seberang sana. Karena insomnia, aku iseng menghubunginya dan siapa sangka ia pun belum tidur juga. Serius? Balasku dengan shock. Wah, benar-benar gak tahu diri Pak Arif ini. Jadi dia beneran mau nikahin Nafisa, jadi istri keduanya. Kayaknya begitu. Mungkin Arif mau menyelesaikan masalah, minta izin baik-baik ke Cahaya, terus nikah siri deh. Sumpah, ini sakit banget tak. Aku gak bisa bayangin jadi Cahaya gimana. Anaknya masih kecil-kecil loh. Tak, kamu gak coba bantu Cahaya lepas dari pria ini? Pungkas Andini. Aku menghela napas panjang. Teringat cerita Mbak Cahaya hari itu. Ia sulit melepas diri dari Arif karena banyak hal, yang salah satunya kekuatan manipulasi. Setiap kali ketahuan selingkuh, Arif berjanji tidak mengulangi, bersikap lembut, mengajak istrinya jalan-jalan, sangat romantis, seolah tidak ada masalah. Dan kemudian, Arif akan kembali melakukan hal rendahan itu, berulang kali selama 13 tahun ini. Aku juga kasihan banget sebenarnya, tapi Mbak Cahaya sendiri gak berdaya. Anaknya 3 masih bocah, dia gak kerja, mau menghidupi anak-anaknya bagaimana? Andai dia punya penghasilan sendiri, gak mungkin bertahan sejauh ini, sudah keterlaluan. Tapi yang aku herankan, kalau dia tahu suaminya selingkuh dan tidur sama perempuan lain, kenapa masih mau punya anak? Apa dia gak takut kena penyakit? Tanya Andini penasaran. Mbak Cahaya sih cerita juga kemarin, dia terpaksa ngelakuin itu An. Kalau nolak, Arif ngancem mau mukul. Jadi mau gak mau tetap berhubungan suami istri seperti biasa, meski jijik. Ya dong, suaminya udah tidur sama orang lain, belum tentu perempuan itu sehat tanpa penyakit, jawabku. Innalillahi, aku benar-benar gak nyangka ada manusia seperti itu ta. Benar-benar sebuah penyakit sepertinya, penyakit yang gak ada obatnya. Apa-apaan, punya hobi kok selingkuh. Ya makanya aku bilang ke Mbak Cahaya, Arif itu gak bakal bisa berubah. Janji-janji mulu sebagai penenang, aslinya otak dan perasaan hilang. Aku harap Mbak Cahaya cepat-cepat bebas deh. Sayangnya dia bilang mau cerai kalau anaknya udah naik SMP. Balasku. What? Masih lama banget tak? Memang waktu yang lama. Tapi setidaknya Mbak Cahaya ada rencana untuk pisah. Hari itu aku kembali mengunjungi rumahnya. Segera penasaran bagaimana kabar setelah pernikahan siri yang diadakan sang suami. Sebagai sesama perempuan, tentu hatiku teriris. Suami menikah lagi, mencari madu, disatukan pula dalam satu atap. Bohong jika ia tidak merasa sakit. Bohong jika ia ikhlas membiarkan dirinya dimadu sedemikian rupa. Hanya sebuah topeng yang menutupi isak tangis dalam hatinya. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih sudah datang berkunjung. Sama-sama Mbak. Pak Arif mana ya? Masih kerja? Tanyaku basa-basi. Oh, tadi pergi nganterin Nafisa ke dokter kandungan Bu. Pagi-pagi Nafisa lemes, gak mau makan. Saya khawatir terjadi apa-apa pada kandungannya. Apalagi hamil muda di usia muda. Ya beresiko kata dokter. Jawab Mbak Cahaya tanpa beban. Oh alah, normal aja. Mungkin mengalami morning sickness bagi ibu hamil. Iya Bu, saya udah kasih air hangat, kasih vitamin. Kok masih aja lemes banget? Ya udah saya paksa Mas Arif deh antar dulu periksa. Aku tersenyum kikuk. Benar-benar kuat sekali wanita ini menghadapi badai rumah tangganya. Ah Tuhan, aku akan sangat marah jika Mbak Cahaya tidak diberi balasan setimpal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami menoleh ke arah pintu. 2 orang yang tadi dibicarakan baru saja pulang. Sejenak aku membatin. Ah baru aja diomongkan, panjang umur. Bagaimana hasilnya Mas? Ada masalah?
Tanya Mbak Cahaya langsung bangkit dan menghampiri Nafisa. Baik aja, cuma emang bersiko. Rutin periksa, minum vitamin, jangan sampai stres, dan jangan sampai ngerepotin aku lagi. Belas Pak Arif yang judes. Aku menghela napas berat. Apa-apaan ini? Di hadapan istri keduanya saja ya sekasar itu. Dasar lelaki. Mas, dia masih muda. Lebih butuh perhatian lebih selama hamil. Jangan menyakiti perasaan Nafisa, Mas. Ucap Mbak Cahaya membujuk. Halah, dia aja yang lebay. Kamu hamil 3 kali aja gak ada kan mengalami hal seperti itu? Emang dasarnya anak zaman sekarang pada lemah. Cecar Pak Arif membuatku geleng-geleng heran. Mbak Cahaya menatap lama, manik matanya mulai berkaca-kaca. Senyum yang perlahan memudar, langkah kaki mendekat sedikit demi sedikit. Mbak Cahaya merangkul Nafisa, terlihat lebih kasih sayang. Memangnya Mas tahu apa? Apakah Mas ada sejak aku hamil anak pertama? Enggak, Mas. Aku mengalami kesakitan hamil muda juga. Mas gak peduli. Malah sibuk sehotel bareng Elsie itu. Aku yang jemput Mas. Mas lupa. Celetuk Mbak Cahaya. Ah, apa-apaan sih? Emang kalian para wanita hobinya ngedrama aja. Coba tanyakan pada dunia, Mas. Istri mana yang begitu tegar menjemput suaminya sehabis tidur dengan wanita lain yang masih menahan amarahnya? Masih bisa berkata, ayo pulang sayang, aku gak marah. Beli makanan di situ ya. Setidaknya kali ini saja, Mas. Kasihanilah Nafisa. Dia juga istri kamu. Di rahimnya ada darah dagingmu. Mas boleh gak peduli dan juga menyiksa aku. Tapi demi Allah, jangan memperlakukan Nafisa seperti ini juga, Mas. Mohon Mbak Cahaya berderai dengan air mata. Mbak, maafin Nafisa. Nafisa menghancurkan rumah tangga kalian. Maaf, Nafisa gak berhak hidup, Mbak. Bunuh saja aku, Mbak. Tidak dipedulikan, Mbak Cahaya masih memeluk perempuan itu cukup erat. Menangis terisak, sesekali menatap sendu ke arah sang suami yang membuang muka sejak tadi. Pak Arif, saran saya hentikan sekarang. Bertaubatlah kepada Allah dan minta ampun ke istri Bapak. Jangan sampai doa buruk diijabah oleh Allah. Hidup Bapak akan hancur berkeping-keping tanpa ridho istri. Mungkin tidak sekarang, Pak, tapi suatu saat Bapak akan menelan pahitnya karma. Ingat kata-kata saya saat ini. Saya menjadi saksi betapa sakitnya Mbak Cahaya. Saya akan mengadu kepada Allah bagaimana kelakuan Bapak menyakiti Mbak Cahaya. Maaf, terkesan ikut campur. Tapi lebih baik saya seperti ini daripada menyesal melihat Mbak Cahaya mati bunuh diri. Aku yang tak tahan pun ikut mengumpat. Berharap Pak Arif benar-benar mengakui kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Mengadulah, saya tidak peduli. Kamu orang asing di sini, jangan sibuk mengatur kehidupan saya. Lebih baik kamu diam. Ancamnya yang sama sekali tidak aku hiraukan. Tunggu saja, Pak. Tunggu. Allah tidak tidur. 6 bulan berlalu dan aku masih setia menunggu kabar dari Mbak Cahaya. Hingga suatu hari, ketika sedang mengantar Andini berobat, tak sengaja berpapasan dengan seorang pria berwajah pucat. Arif. Aku berjalan mengikuti diam-diam, sampailah di depan sebuah ruangan. Pria itu terduduk lemas dengan tubuh yang jauh lebih kurus dari terakhir bertemu. Sakit apa yang ia derita? Pak Arif. Akhirnya aku beranikan diri untuk menyapa. Ia mendongak, menatapku penuh iba seolah meminta belas kasihan. Bu Rita, ada perlu apa kesini, Bu? Ia balik bertanya dengan nada datar. Ngantar teman saya berobat, Pak. Bapak sendiri sakit apa? Lama tidak berjumpa dan saya kaget melihat Bapak semakin kurus. Saya menderita HIV, Bu. Jawabnya sambil terkekeh. Aku terkesiap, sedikit merasa bersalah menanyakan hal seperti itu padanya. Maaf, Pak. Maaf bila pertanyaan saya tidak berkenan. Maaf sekali lagi. Semoga cepat sembuh, Pak. Tidak perlu meminta maaf, Bu. Memang inilah balasan yang setimpal untuk saya. Selamat, Bu. Doa ibu dikabulkan Allah. Sekarang tersisa saya menerima karmanya. Saya terlambat bertaubat. Ucap Arif dengan kepala setengah tertunduk. Gak ada kata terlambat, Pak. Masih untung Bapak sadar sekarang daripada tidak sama sekali. Saya harap Bapak bertaubat nasuha agar Allah mengangkat penyakit ini. Kun fayakun, Pak. Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Saya sudah putus asa, Bu. Saya yakin hidup tidak lama lagi.
Pasrah sangat jelas terdengar, pun aku terdiam, tak tahu menenangkan dengan cara apa. Mbak Cahaya dan Nafisa kemana, Pak? Bu, kami sudah Bu Tika, kami berdoa menoleh sesaat, mendapati sosok wanita yang baru saja kusebut namanya, kini berdiri tegak di sana sembari menyunggingkan senyum bahagia. Mbak Cahaya, wah, dia tampak berbeda dan lebih ceria. Mbak, baru aja kami omongin tadi, Mbak, kataku bersemangat dengan memeluknya erat. Kebetulan banget ketemu di sini, Bu. Senang sekali bertemu Ibu. Saya juga, Mbak. Mbak kemana aja toh? Berbulan-bulan gak ada kabar. Saya khawatir jadinya, tanyaku cemas. Alhamdulillah baik, Bu. Maaf gak kasih kabar. Saya pindah keluar kota sejak bercerai. Sekalian antar Nafisa ke kampung halamannya. Dia keguguran, Bu. Jawab Mbak Cahaya. Innalillahi. Ya Allah, kok bisa keguguran, Mbak? Kehamilan di usia muda, Bu, memang rentan. Terlebih di rumah dia menderita batin, jadi gampang stres. Baguslah, setidaknya Nafisa tidak punya alasan agar terus bersama Mas Arif. Kami berdua resmi berpisah, Bu. Sedih mendengar, seketika terpikirkan bagaimana nasib anak-anak Mbak Cahaya. Jadi Mbak ada usaha sendiri ya? Gak ada, Bu. Memang selalu ada rezekinya untuk anak-anak. Alhamdulillah, kami masih menghirup udara segar sampai detik ini. Mbak Cahaya tersenyum sekali lagi, kemudian menghampiri mantan suaminya. Bagaimana kondisimu, Mas? Jangan lihat aku begitu, aku malu. Gak perlu malu, Mas. Aku juga gak tega melihatmu seperti ini. Maaf gak bisa bantu apa-apa. Tapi yakinlah, setiap malam aku turut mendoakan kesembuhan kamu, ucapnya. Arif menatap Nanar, mencoba menggenggam tangan Cahaya, tetapi segera ditepis halus. Sayang, bisakah kita berbagi semuanya dari awal? Aku menyesal, sayang. Hidupku hancur berantakan sejak pisah sama kamu, pinta Arif dengan mata berkaca-kaca. Kalau soal itu, maaf gak bisa, Mas. Suamiku pasti tidak setuju. Suami? Seorang pria tampan yang baru saja datang melambai ke arah Mbak Cahaya. Wanita itu menyambutnya hangat, tetapi sebelum ia pergi, ia masih sempat mengatakan sesuatu. Aku pergi dulu, Mas. Jaga diri baik-baik. Aku sudah mendapatkan laki-laki yang jauh menghargaiku daripada kamu. Dan pada akhirnya, dia menyadari bahwa cinta sejati tidak akan pernah ditemukan di luar sana, melainkan di hati yang setia dan penuh kepercayaan. Namun apakah penyesalan selalu datang terlambat? Kita hanya bisa berharap semua akan berakhir dengan baik. Terima kasih sudah menonton kisah ini hingga akhir. Jika teman-teman semua suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.